Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah FSDM dengan kode 370 ya, 3 SKS di pertemuan 9 tentang kinerja dan penilaian kinerja. Saya Tri Indah Estiani, ini untuk mahasiswa UBSI maupun yang lainnya ya, pokoknya yang nanti berhubungan dengan semua yang bekerja, yang kerja maupun yang akan bekerja, itu juga ada poinnya masing-masingnya. Nanti ada contohnya. Jadi dari sub CPNK, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kinerja dan penilaian kinerja. Kemudian materi pembelajaran pada pertemuan 9 tentang kinerja dan penilaian kinerja adalah definisi kinerja. Kemudian tujuan penilaian kinerja. Yang ketiga, metode penilaian kinerja. Pengertian kinerja atau prestasi kerja ya. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Ini ada menurut Rifai, jadi hasil kerja karyawan dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Ada juga menurut Nurhalia, Wirawan, dan menurut Matis ya, masing-masing punya ini sendiri ya, pendapat sendiri. Pengertian penilaian kinerja menurut Sihotang adalah suatu proses di mana organisasi menilai kinerja para karyawannya. Kemudian menurut Bambang tahun 2005 adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Ini nanti sendiri-sendiri ya. Tujuan penilaian kinerja menurut Sihotang ya, mengidentifikasi para karyawan yang potensial untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Kemudian menerapkan dan memilih karyawan yang akan dimutasikan pada jabatan baru. Untuk keperluan gaji dan upah karyawan yang bersangkutan, otomatis ya, mempengaruhi juga menetapkan kebijakan baru dalam rangka organisasi. Kemudian mengidentifikasi karyawan yang akan dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Tujuan penilaian kerja ini untuk mengetahui pengembangan yang meliputi identifikasi, umpan balik, menentukan transfer dan penugasan, identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, terus pengambilan keputusan administrasi, keputusan menentukan gaji promosi, mempertahankan atau memberhentikan karyawan. Pengakuan kinerja karyawan, pemutusan hubungan kerja sakit, mengidentifikasi yang buruk ya, keperluan perusahaan, perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan pelatihan, evaluasi pencapaian tujuan perusahaan, informasi untuk identifikasi tujuan, kemudian penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan. Dokumentasi, kriteria untuk validasi penelitian. Dokumentasi keputusan-keputusan tentang sumber daya manusia. Membantu untuk memenuhi persyaratan hukum. Kriteria penilaian atau penilai ya. Ini menurut Rifai yang dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian kinerja adalah atasan baik langsung atau tidak langsung ya.
Jadi kalau misalnya deep head ya dinilai oleh group head langsung, atau ya atasannya yang tidak langsung berarti direktur ya. Bawahan langsung jika karyawan yang dilem mempunyai bawahan langsung. Kalau deep head bawahan langsungnya juga ada ya. Ada TL, ada manajer, ada officer. Terus pada umumnya karyawan dinilai oleh atasan, baik oleh atasan langsung maupun tidak langsung. Penilaian oleh rekan dan oleh bawahan hampir tidak pernah dilaksanakan kecuali untuk keperluan riset. Karyawan berada dalam keadaan yang sangat tergantung kepada atasannya. Jika penilaian kinerja hanya dilakukan oleh atasan langsung, atasannya dapat berlaku seolah-olah sebagai dewa yang menentukan nasib karyawan. Ini takdir sebenarnya ya. Untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut, dilakukan beberapa usaha lain dengan mengadakan penilaian kinerja yang terbuka atau penilaian atasan yang dibicarakan dengan karyawan yang dinilai, atau dengan menambahkan jumlah atasan yang menilai kinerja karyawan. Kesalahan penilaian beberapa kecenderungan yang ada ya, ini hambatan penilaian ya. Hambatannya ada halo effect. Pendapat pribadi penilai mempengaruhi penilaian kinerja. Kalau nyebelin ya. Nyebelin. Atau kalau marketing ya tidak sesuai target ya, itu beda lagi ya. Kemudian the error of central tendency. Penilai tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada karyawan, melainkan nilai rata-rata. Contoh, penilai yang suka bermain aman atau tidak memahami kinerja bawahan sesungguhnya. Penilai menghindari konflik yang mungkin terjadi jika memberikan nilai buruk. Ini tidak enak hati tipenya. Kemudian, the leniency and strictness basis. Penilai terlalu lunak atau terlalu keras. Contoh, ada atasan yang cenderung pelit nilai dan ada yang royal nilai. Ada atasan yang selalu cenderung memberikan nilai kepada seluruh anggota timnya minimal 90, padahal kinerjanya jauh dari kata baik. Soalnya hubungannya sama bonus ya, mungkin dia tidak enak. Kemudian personal prejudice ya. Personal prejudice. Penilaian dipengaruhi prasangka tidak baik. Misalnya, suka atau jenis kelamin dari kelompok yang mana karyawannya berasal. Misalnya senang dengan orang suku maksudnya. Misalnya suku atau jenis kelamin dari kelompok mana karyawan berasal. Misalnya dari Jawa, kan lembut gitu ya. Seolah-olah gitu ya. Terus misalnya jenis kelamin, kalau misalnya perempuan mungkin kan lebih lembut ya, yang cantik atau yang tidak gitu. Ya, itu lebih beda-beda ya. Kemudian the recency eject ya, penilaian didasarkan perilaku kerja yang terakhir. Kemudian ketidaksiapan penilai. Penilai mungkin tidak disiapkan untuk melakukan penilaian. Ini dapat mengakibatkan penilai kurang percaya diri. Keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan, kurang waktu untuk melakukan penilaian. Kerjanya banyak ya, udah gampang aja.
Ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi dalam hal ini adalah tidak adanya reward penilai. Seperti leniency, kemudian ini juga ada lack of priority, accountability. Kemudian formulir penilaian yang tidak baik. Metode penilaian biasanya menggunakan formulir penilaian dan seringkali formulir tersebut tidak jelas, tidak mencakup aspek utama dari unjuk kerja. Kompleks atau rumit. Cara mengatasi hambatan, memberikan latihan kepada penilai, melibatkan penilai dalam menentukan formulir penilaian, meningkatkan kepada manajer arti pentingnya penilaian kinerja, memberikan penghargaan kepada manajer penilai, memilih penilai yang tepat. Dalam instrumen evaluasi kinerja terdapat beberapa poin. Isi instrumen berisi nama organisasi, identifikasi karyawan, nama karyawan, unit kerja, jabatan atau pangkat. Jabatannya, pangkatnya juga ya, jabatan sama pangkat beda. Identifikasi penilaian, nama penilai, jabatan, unit kerja. Masa periode penilaian, butir-butir indikator kinerja, deskriptor level kinerja, kemudian catatan penilai, tanggapan ternilai atau penilaian, tanda tangan penilai atau yang ternilai, skala penilaian. Evaluasi kinerja merupakan proses pengukuran, yaitu mengukur kinerja karyawan, pengukuran penetapan angka atau kata-kata pada butir-butir, keadaan, kejadian, atau kinerja untuk menentukan adanya perbedaan. Ini pengukuran terdiri atas 4 skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini di deskriptor level kinerja, skala bobot yang melukiskan tingkat kinerja untuk setiap indikator kinerja karyawan. Deskriptor level kinerja terdiri atas angka-angka mulai dari 10 sampai 100, 1 sampai 10 ya. Misalnya ya, angka 100 sampai 90 sampai 100 itu sangat baik. Kemudian 89 sampai 80 baik, 79 sampai 70 sedang, 69 sampai 50 itu buruk, 49 sampai 40 sangat buruk. Penilaian yang berorientasi pada masa lalu. Ini ada rating skill, penilaian yang didasarkan pada suatu skala dari amat baik, baik, sedang, cukup, dan kurang baik. Pada standar kerja seperti inisiatif, tanggung jawab, hasil kerja secara umum, dan lain-lain. Ini misalnya ada bobotnya ya, kinerja tidak memahami. Yang pertama, 2, tidak mencapai sasaran, tidak mencapai semua sasaran, ini ada benar-benar yang luar biasa juga ada. What? Kemudian ini ada, nanti bisa dilihat ya. Ini ada checklist standar untuk kerja, sudah dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian penilai memeriksa apakah karyawan sudah memenuhi atau melakukan standar-standar kinerja. Misalnya karyawan hadir dan pulang tepat waktu, bersedia bila diminta lembur, patuh pada atasan, dan lain-lain. Nurut ya, nggak nyebelin gitu. Kemudian critical incident teknik ya, penilaian yang dijelaskan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang positif maupun yang negatif. Positif aja ya. Negatif nanti ditemani setan.
Kemudian behaviorally encouraging skill. Penilaian yang dilakukan dengan menspesifikasi kinerja dalam dimensi-dimensi tertentu. Misalnya dosen di perguruan tinggi memberikan pengajaran, melakukan penelitian, memberikan bimbingan kepada mahasiswa, dan membuat soal. Ini Tridharma perguruan tinggi, ada PM juga. Kemudian observasi dan tes untuk kerja ya, penilaian yang dilakukan melalui tes lapangan. Kemudian metode perbandingan kelompok, membandingkan seorang karyawan dengan rekan kerjanya yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik seperti ranking method. Keseluruhan karyawan dalam satu kelompok diurutkan mulai yang terbaik hingga yang terburuk. Oke. Force distribution, membuat distribusi atau klasifikasi, misalnya 12,5 yang terbaik, 25% sampai 50% ya, yang cukup. Kemudian point allocation method. Semua karyawan yang dinilai diberi poin atau nilai yang diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian percompensation. Setiap karyawan dibandingkan dengan karyawan lain untuk menentukan siapa yang terbaik. Penilaian yang berorientasi pada masa depan. Penilaian akan potensi seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang. Metode penilaian terdiri dari penilaian diri sendiri. Aduh, ya, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Misalnya ya, saya sholat 5 waktu tepat waktu. Wow. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain. Berdoa sesuai agamanya. Nabi aja punya tetangga agama lain ya. Terus saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan. Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian 14 ya. Manajemen by objektif ya. Ini ada yang nanti bisa dilihat ya. Manajemen by objektifnya ini tulisannya kecil-kecil ya, bisa dibaca sendiri. Ada beberapa ya. Ada tujuan perencanaan strategik, tujuan rutin, kemudian hasil yang diharapkannya itu apa gitu. Ini nanti bisa dilihat. Ini ada 16 ya. Penilaian secara fisiologis. Ini ada 16 ya. Oh iya. Ini ada ya, penerimaan diri. Fisiologis, well-being, ini ada penerimaan diri. Jadi masa sih nggak bisa menerima diri sendiri? Pasti ada plus dan minusnya ya, biasa aja. Ada hubungan positif dengan orang lain ya, harus positif ya sama orang lain. Oh, pokoknya apa-apa harus positive thinking-nya supaya apa yang terjadi benar-benar baik. Kemudian ada penguasaan lingkungan, bisa beradaptasi, kemandirian, mengarahkan diri, bisa apa-apa kan mandiri aja, tanya Google ya kalau susah. Memiliki tujuan hidup, semua harus memiliki ya. Mengembangkan diri, ya pokoknya apa-apa nih. Kemudian ini ada asesmen. Kalau asesmen center ini
exercise ini untuk semua loh ya. Jangan salah ya, level atas, level eselon 1 juga dites, eselon 4 ke eselon 3 tes, ini ada asesmen juga. Eselon 3, eselon 2, ke eselon 2, ke eselon 1 semua dites juga loh. Mau jadi dirut, direktur, dites juga loh. Pakai ini juga. OJK yang ngetes, pokoknya semuanya juga ada. Terus nanti ada presentasi. Ini ada bermain peran juga ada. Role play ini bermain peran ya. Perannya seolah-olah jadi bawahan, jadi atasan, jadi bosnya, pokoknya jadi semua. Terus ada grup diskusi grup juga ada. Pokoknya lengkap ya. Tapi sekali lagi, semua itu takdir ya. Jadi apapun itu takdir sebenarnya. Jadi niat apapun itu ke Allah aja ya, ke Tuhan ya. Jadi nanti biar Tuhan yang menilai, tangan Tuhan ya yang menilai. Nanti kan lewat manusia, tenang aja, rezeki nggak kemana. Kemudian ini ada evaluasi penilaian kinerja. Proses pemberian umpan balik kepada karyawan yang sedang dinilai dalam upaya memberikan masukan tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh adalah ini ada evaluasi interview ya. Memberikan umpan balik tentang kinerja masa lalu dan potensi masa depan. Kemudian tell and sell approach. Jadi menggambarkan kinerja karyawan dan meyakinkan karyawan untuk berperilaku lebih baik, ya kan? Haruslah ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya. Tell and listen method. Karyawan diberi kesempatan memberikan alasan apa yang telah dilakukan dan membimbing karyawan untuk berlaku lebih baik. Kemudian problem solving approach. Mengidentifikasi sebagai problem yang dihadapi karyawan dalam pekerjaannya melalui konseling. Ini kasus ya, tapi kasus ini kinerja saya contohkan misalnya di Bank Mandiri ya. Karena suami saya bekerja di Bank Mandiri dan saya dulu di BRI, jadi tapi kan dulu ya, BRI beda ya, mungkin sama sekarang beda. Kalau di Bank Mandiri, kalau misalnya penilaiannya bagus, itu efeknya ke bonus ya. Jadi bonusnya bisa 7 kali gaji, banyak ya. Taunya 7 kali gaji ya, nggak tahu ada yang lebih atau tidak. Jadi kalau 5 kali gaji berarti penilaiannya nggak begitu bagus, apalagi kalau 2 kali ya, berarti penilaiannya nggak bagus itu sebenarnya. Kalau 7 kali, mungkin ada yang lebih gitu ya. Lebih 7 kali nggak tahu. Soalnya yang tertinggi, yang pernah 7 kali, kemudian itu bonus kalau penilaiannya bagus ya. Efeknya juga kalau banknya itu, perusahaan itu untung ya. Kalau untung ya, itu yang efek dapat bonus. Tapi kalau rugi, seperti banyak BUMN yang rugi ya, itu gajinya aja dipotong, boro-boro bonus ya, karena masa COVID itu gajinya banyak yang, bukan hanya BUMN yang rugi ya, kan ada beberapa yang rugi, perusahaan swasta yang rugi pun dipotong ya, katanya ya, tapi katanya ya. Di Bank Mandiri enggak, kebetulan enggak, karena untung ya, karena perusahaannya untung. Terus THR 2 kali, uang cuti 2 kali gaji ya, 2 kali gaji. Jadi kalau misalnya gajinya 100 juta ya berarti di total berarti dapat 200 ya, di average gitu per bulan. Kalau yang miliaran ya berarti lebih lagi ya. Kalau yang 1 miliar berarti lebih lagi. Oh, itu direksi ya. Tapi penilaian bagus belum tentu juga untuk jabatannya. Soalnya kalau penilaian bagus kan nanti misalnya jabatan itu kan ada beberapa orang ya, beberapa orang nanti yang kepilih gitu ya.
ini tetap aja. Cuma semakin tinggi levelnya, itu personalitinya itu biasanya yang bagus ya, yang dinilai itu yang bagus. Walaupun itu takdir ya, itu sekali lagi takdir ya. Itu biasanya yang personalitinya bagus, tapi yang enakan lah kayak gitu, yang enakan biasanya yang seperti itu. Tapi kembali lagi biasanya background kalau rezeki itu kan muter ya, biasanya yang dulu ada ya yang misalnya bisa dulu orang tuanya direksi gitu ya, atau orang tuanya kaya begitu, punya rumah sakit, punya macam-macam begitu, kerja kan dia mikir, wah saya kan background-nya udah enak gitu kan, punya rumah sakit, punya ini, punya itu gitu kan. Jadi begitu kerja nggak mikir ngapain, ini kan cuma main-main gitu, atau cuma hanya ya iseng-iseng berhadiah gitu ya, untuk supaya dapat teman kayak gitu. Ada yang seperti itu, jadi nggak penting gitu loh, nggak penting jabatan, nggak penting gaji gitu kan, gaji dibagi-bagi. Ada yang kayak gitu juga. Ya kan macam-macam ya. Ada yang punya perusahaan 9, ada teman soalnya punya perusahaan sampai 9. Oh, terkenal kayak apa sih? Kayak punya Ambi Purkar gitu ya, yang ini buat pewangi ya, pewangi mobil dan lain-lain gitu kan. Udah nggak butuh ya. Ya dia kerjanya iseng-iseng aja. Ada yang macam-macam. Jadi tujuan pekerjaan itu macam-macam ya. Ada yang memang benar-benar ya pokoknya apa-apa diniatkan ke Allah. Kalau masalah rezeki itu beda lagi ya. Kalau masalah rezeki itu beda. Penilaian juga beda. Jadi kita mau bekerja dimanapun itu niatnya harus ibadah ya. Jadi bertemu dengan orang ya. Oh, bertemu dengan orang yang baik ya. Oh, berarti dia yang berpahala. Bertemu dengan orang yang tidak baik ya berarti oh ini ujian nih, saya mau berpahala atau tidak gitu. Jadi niat kita apa gitu ya, apa-apa positif aja, dipositifin aja. Ini soalnya kalau lihat contoh di sini yang Garuda, saya tidak tahu ya. Setahu saya pas COVID itu ada orang yang pindah ke Garuda, gajinya justru dipotong. Jadi mungkin bonus pun nggak tahu ya, mungkin enggak ya. Ada yang komentar, oh, gajinya dipotong 50% nih. Gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Sudah takdir ya, nggak tahu juga. Jadi tidak akan mencontohkan yang di sini. Kemudian ini ada pertanyaan. Yang pertama, seperti biasa ya, ada 10 pertanyaan. Kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. Kedua, suatu proses di mana organisasi menilai kinerja para karyawannya adalah nomor 3, menetapkan dan memilih karyawan yang akan dimutasikan pada jabatan baru adalah. Kemudian nomor 4, yang dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian kinerja adalah. Nomor 5, penilaian tidak senang memberikan penilai jelek atau baik kepada karyawan, melainkan nilai rata-rata adalah. Mengingatkan kepada manajer arti pentingnya penilaian kinerja, yaitu kemudian nomor 7, munculnya ketidakpedulian atasan terhadap penilaian kinerja bawahan akibat kebijakan yang tidak mendukung adalah. Nomor 8, evaluasi kinerja merupakan proses pengukuran, yaitu mengukur kinerja karyawan. Ada pilihan ya, skala bobot yang melukiskan tingkat kinerja untuk setiap indikator kinerja karyawan adalah. Nomor 10, penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang positif maupun negatif adalah. Nah, udah sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ini ya, maksudnya misalnya
semua orang kayak misalnya artis-artis ada tambahan ya. Artis-artis kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad itu juga sekalipun jadi artis, jadi YouTuber, ada yang bisa beli di rumah di Pondok Indah. Sementara di Ruth belum tentu rumahnya di Pondok Indah atau asetnya ini. Jadi rezeki itu bukan masalah lulusannya apa, bukan masalah dia jadi apa, tapi benar tangan Tuhan itu ya. Sekalipun sesama YouTuber belum tentu juga seperti Raffi Ahmad, tapi cita-citanya rata-rata seperti itu ya, Raffi Ahmad, kayak Atta gitu ya, yang punya rumah di Pondok Indah dan gampang bisa jadi bisa wakaf, bisa zakat gitu ya. Jadi itu untuk kalau rezeki mah ya, nggak kemana. Jadi apa-apa memang harus tangan Tuhan yang bekerja ya memang ya. Tapi kita tetap harus berusaha, positive thinking aja. Ya. Udah sampai di sini dulu.